Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, selamat datang kembali di channel saya Sohrul Rohmah. Kali ini kita akan membahas mengenai apa itu wakaf uang ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Oke, wakaf uang di dalam koperasi syariah ini kaitannya seperti apa sih? Kan sekarang ini banyak sekali koperasi syariah yang menjadi nazir wakaf atau badan yang berhak untuk menghimpun dan menyalurkan dana wakaf. Nah, dalam kali ini yang saya bahas adalah mengenai wakaf uang. Salah satu kasusnya yang kami lakukan di Koperasi BMT Mandiri Ukhuwah Persada atau Koperasi BMT Muda. Kami sudah hampir 3 tahun ini menerima dan menyalurkan wakaf tunai. Jadi wakaf tunai ini berupa wakaf dalam hal ini adalah berupa wakaf uang ya. Jadi wakaf uang ini nilainya tidak boleh habis. Jadi bagi teman-teman yang membayar wakafnya ke kita, menyerahkan wakafnya ke kita, itu ada kontraknya di mana akadnya itu dana tidak boleh habis. Misalnya kalau sekarang naruhnya sebesar 100.000, maka 10-50 tahun lagi itu akan tetap menjadi nilainya 100.000. Nah, bagaimana bukan sekarang 100.000 sekarang mungkin bisa buat beli 10 mangkok bakso, tapi 50 tahun lagi gimana 100.000-nya? Oleh karena itu kita wajib menjaga agar nilai wakaf uang ini tetap utuh adalah dengan memproduktifkan wakaf tersebut. Jadi dana yang kita himpun itu tidak sepenuhnya kita keep aja begitu saja gitu, tidak kita manfaatkan, tetapi langsung kita salurkan. Nah, langsung kita salurkan adalah membuat dana wakaf ini menjadi produktif. Bagaimana caranya? Biasanya ini kan lembaga nazir dari BMT Muda ini kan terpisah ya dari BMT Muda itu sendiri. Laporan keuangannya juga terpisah. Kemudian kita secara setiap bulan itu setiap tahun itu menyetorkan kepada BWI untuk laporan perhimpunan dan juga penyaluran. Nah, kemudian uang ini ketika sudah dihimpun di nazir BMT Muda, kemudian kita setorkan ke BMT Muda itu sendiri di unit simpan pinjam dan pembiayaan syariahnya, kemudian dimasukkan ke dalam bentuk tabungan. Kemudian tabungan ataupun bisa simpanan berjangka ataupun juga ikut investasi kepemilikan modal. Nah, dari situlah nanti BMT Muda sebagai entitas USPPS-nya yang akan mengelola dana produktifnya dengan bagi hasil tertentu. Kemudian bagi hasil tersebut itu sebagian dikelola kembali oleh nazir BMT Muda, bisa diakumulasikan untuk menambah wakaf yang sudah ada atau juga untuk membiayai pengelolaannya. Jadi 10% bisa disalurkan untuk nazirnya ini, kemudian sisanya itu dibagi, ada yang untuk ke masyarakat untuk dana sosial, ada juga yang diakumulasikan kembali untuk wakaf produktif kembali kayak gitu. Sehingga ini yang saya himbau kepada teman-teman, kenapa menggunakan wakaf produktif, dalam arti gini, mungkin sudah banyak sekali sekarang contohnya ada wakaf perusahaan, ada wakaf saham, bahkan sekarang ada wakaf uang. Nah, mungkin teman-teman kalau wakaf itu kan pahalanya terus mengalir ya. Jadi selama pengelolaannya benar. Makanya sebagai seorang nazir wakaf itu bukan pekerjaan yang mudah, karena beban tanggung jawab itu adalah amanah. Orang berwakaf itu adalah beramanah kepada kita agar manfaatnya terus mengalir. Itu bukan pekerjaan yang mudah. Sehingga ketika kita menerima dana wakaf itu jangan di-keep saja, tapi langsung diproduktifkan agar manfaatnya, pahalanya bisa mengalir langsung kepada orang-orang yang berwakaf, insya Allah gitu ya. Jadi itu teman-teman mungkin bisa menjadi salah satu alternatif permodalan juga bagi koperasi syariah, tetapi bukan berarti itu diakui sebagai modal secara langsung ya, tetapi itu adalah modal eksternal yang diperoleh dari dana nazir kayak gitu. Kemudian kenapa sih urgensinya wakaf gitu ya? Karena wakaf ini memang istilahnya kalau Anda atau saya menabung di sana gitu kan, itu kan berarti nanti saya akan berharap imbalan bagi hasil atau apa gitu kan. Tapi kalau udah wakaf ya udah lepas. Nah, ketika wakaf itu lepas, dari pihak saya yang berwakaf itu sudah tidak berpikir lagi uang ini bakal
saya dapat return berapa atau apa enggak, tapi itu memang saya niatkan lillahi ta'ala untuk dakwah Islamiyah, untuk agar ini menjadi amal jariah saya yang mengalir nantinya manfaatnya, begitu. Kemudian kalau dari sisi koperasinya, ini dana segar yang sangat murah sekali karena tidak perlu membayar bagi hasil ataupun margin apapun kan, dengan ketentuan yang rigid gitu. Tetapi ketika ada rezeki yang banyak, maka bagi hasilnya juga bisa diberikan lebih banyak lagi, toh juga nanti akan muter lagi kemanfaatannya, sehingga ini saling sinergi. Nah, oleh karena itu buat teman-teman yang mungkin belum terlalu familiar dengan apa itu wakaf uang, mungkin bisa kita diskusi lagi, bisa komentar di kolom komentar ataupun DM di IG saya Sohrul Rohma, untuk mungkin nanti gimana sih pengelolaannya atau apa bisa ditanyakan kembali. Oke, mungkin seperti itu dulu ya, bagaimana wakaf itu menjadi sumber permodalan koperasi syariah. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.